تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Qala, berkata penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin. Akhtal Musallin fi sunnatil Jumu'ati Al-Ba'diyah. Beberapa kesalahan yang berkaitan dengan salat sunnah Ba'diyah Jum'ah. An Umar bin Atha bin Abi al-Khawar أن النافع بن جبير أرسله إلى السائب أي ابن أختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت الجمعة في المقصورة، هي الحجرة المبنية في المسجد، فلما سلم الإمام قمت في مقام فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا تصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أخرجه مسلم في صحيحه. Ya, kata Umar bin Attar ibn Abi al-Khawar bahwasanya Nafi' bin Jubair mengirim dia kepada Sa'ib ibn Ukhti Namr agar dia bertanya, yakni Umar bin Atha bertanya kepada As-Sa'ib tentang apa yang dia lihat dari amalannya Muawiyah ketika salat. Maka As-Sa'ib berkata, iya, aku pernah salat Jumat di Al-Maqsurah. Al-Maqsurah itu ruangan khusus. Ya, ada di dalam masjid. Dia salat di situ. Kenapa? Kok tidak bersama kaum muslimin? Untuk keamanan. Untuk apa? Untuk keamanan. Karena dia dikawal di situ, di ruangan itu. Ketika imam sudah salam, jadi imam salat Jumat salam, maka aku berdiri di tempatku tadi itu. Maka aku salat sunnah. Falamma dakhal, ketika dia sudah masuk ke suatu tempat, dia mengirim utusan kepada saya. Utusan itu berkata kepadaku, jangan kau ulangi apa yang kau lakukan tadi, yaitu salat sunnah langsung setelah salat wajib, tanpa dibarengi dengan apa? Tanpa ada jeda antara salat wajib dengan salat sunnah. Jika kau salat Jumat, jangan kau sambung langsung dengan salat sunnah, kecuali kau berbicara. Berbicara di sini maksudnya zikir ba'da salat, atau kamu keluar. Ini keluar dari masjid. Yakni salat di rumah, salat sunnah. Maka sebab Rasulullah SAW menyuruh kami demikian, agar jangan menyambung salat sunnah dengan salat wajib langsung, kecuali kami berbicara, yaitu berzikir, atau kami keluar. Jelas ya jemaah?
ووصف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف بارك الله فيك فيصلي ركعتين في بيته. Ini perkataan dari Ibnu Umar ini diriwayatkan dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya bahwa Abdullah bin Umar menceritakan tentang bagaimana sifat tatawwu, salat sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi salat sunnah nafilah yang mengiringi wajib. Qal, yakni kata Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW tidak salat sunnah ba'dal jum'ah kecuali setelah yansarif, yakni meninggalkan tempat imam itu. Maka beliau salat sunnah di rumahnya. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, afdhalus salati fil bait illa al-maktubah. Sebaik-baik salat itu dilaksanakan di rumah kecuali salat wajib. Jadi Nabi SAW kebanyakan salat sunnahnya di mana ya kawan? Di rumah. Bolehkah salat sunnah di masjid? Boleh. Nabi juga pernah melakukan itu ba'dal Jum'ah, tapi tidak langsung, tapi ada zikir. Ada zikir. Itulah yang dimaksud dengan natakallam. Kami berbicara, ini berzikir. Setelah zikir selesai baru salat sunnah. Fafi hadain al-hadithain, di dalam dua hadis ini terkandung faedah. Satu, al-hathu 'ala al-fasli bainal fardi wan nafli. Anjuran untuk memisahkan antara salat wajib dengan salat sunnah. Wa 'adam salatihima 'aqiba ba'dihima al-ba'd. Dan jangan melaksanakan itu secara berurutan. yakni setelah salat wajib langsung salat sunnah. Hatta law kana al-kalam aw al-haraka min al-makan huwa al-fasil bainahum. Kecuali kalau ada kalimat yang dia ucapkan seperti zikir, atau dia mungkin bertanya kepada sebelahnya atau menanyakan kabar sebelahnya, atau ya berbincang, atau melakukan pergerakan, perpindahan dari tempat dia salat wajib itu yang menjadi pemisah antara salat wajib dengan salat sunnah. Wa afdhalul harakah, dan sebaik-baik yang dimaksud dengan bergerak, adanya pergerakan setelah salat wajib, at-tahawulu ilal bait, yaitu pindah ke rumah, pulang. Idza kana hadha huwa hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadha huwa hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi salat sunnah di rumah ya. An Nafi' anna ibn Umar ra'a rajulan yusalli rak'atain yawm al-jum'ati fi maqam. Dari Nafi' Maula Ibn Umar, budaknya Ibn Umar, bahwasanya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ini Abdullah, melihat seorang laki-laki salat sunnah pada hari Jumat di tempat dia salat wajib. Ay fil maqam alladhi shalla bihi salatul jumu'ah,
Itu di tempat dia salat Jumat. Fadafa'ahu, maka dia dorong. Wa qala tasallil Jum'ah arba'ah. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada orang itu, apakah kamu salat Jumat 4 rakaat? Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi didorong begini. Apakah salat Jumat 4 rakaat ya akhi? Nah, jangan kamu salat sunat di tempatmu itu. Apalagi tidak ada jeda sama sekali. Tidak ada zikir sama sekali. Habis salam langsung berdiri. Atau pernah lihat yang gitu ya, Pak? Iya. Aku juga pernah lihat. Saya pernah lihat. Ada orang yang melakukan hal seperti itu. Alasan dia mungkin tergesa-gesa, dia pengen segera kerja atau yang lain. Wa qad ja'a al-hathu 'ala salatin nafil an-nawafil fil buyut fi ghairi hadith min mithli. Ada hadis riwayat tentang anjuran salat sunnah itu di rumah. Seperti hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidih, falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi." Apabila seorang di antara kalian selesai salat wajib di masjidnya, maka hendaklah dia menjadikan salat sunnah di rumahnya. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Ini hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Sebab Allah menjadikan untuknya kebaikan dengan dia menegakkan salat sunnah di rumahnya. Apa kebaikan itu ya kawan? Banyak ya kawan kebaikan. Pahala mengikuti sunnah Nabi, jelas. Salat sunnah di rumah. Yang kedua, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Oh, ayahku salat. Ya, ini salat sunnah di rumah. Sehingga akan ditiru, diikuti oleh anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang kecil itu, ketika kita salat sunnah di rumah, dia ikut salat samping kita. Gitu ya jamaah. Melihat ayahnya, abinya salat di rumah, maka dia ikut salat. Begitu ya jamaah. Jelas itu pengaruh yang sangat besar. Keteladanan itu dilihat oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Di samping itu juga didatangi oleh malaikat rahmat. Dan juga rumah yang ditegakkan salat sunnah, tentu ya orang salat sunnah kan juga baca Quran di situ. Maka dihadiri oleh malaikat rahmat. Begitu ya jemaah. Banyak sekali fadilah, fadail, keutamaan, kebaikan salat sunnah di rumah. Dan ini merupakan kebiasaan orang saleh dahulu. Ya. Dalilnya Al-Quran surat surat Al-Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia mendapati makanan. Kata Ibnu Katsir, buah-buahan. Mihrab ini maknanya adalah tempat salat di rumah. Maka saya mendengar dari
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, sudah meninggal. Dia yang semasa hidupnya memiliki halaqah kajian tafsir di Masjid Nabawi. Beliau mengomentari hadis ini. Ini salah satu sunnah bahwa adalah setiap muslim menyediakan ruangan khusus di rumahnya itu tempat sholat buat dia sholat sunnah laki-laki, buat istrinya dan anak-anak perempuannya sholat wajib. Ini sunnah ya kawan. Sebagian kaum muslimin rumah itu lengkap, ada fitness, ada apa lagi ya, ruang golf. Di rumahnya itu ada ruang golf. Iya, cuma dipukul-pukul aja bolanya gitu. Terus di rumahnya ada kolam renang. Kolam renang. Di rumahnya ada apa lagi? Kantor. Tapi musola nggak ada. Nah ini perlu dinasihati. Ente bikin musola. Sebenarnya ya kawan, kalimat musola ini menurut hadis itu artinya lapangan untuk sholat Id, Fitri dan Adha, dan ada lagi sholat istisqa atau sholat jenazah. Itu sebenarnya. Atau kalau ke Madinah itu ada masjid namanya Ghamamah, ya kan? Di arah depan itu sebelah kanan, pojok itu ada masjid Ghamamah. Kenapa dibangun masjid situ? Karena Nabi SAW ketika sholat istisqa itu di lapangan itu, di situ. Kemudian ada masjid Abu Bakar di situ, ya kan? Bagi yang pergi ke Madinah tahu. Nah, itu karena Abu Bakar kalau sholat istisqa di situ, atau sholat jenazah atau sholat Id di lapangan. Itu dinamakan dalam bahasa Arab musolla, lapangan tempat sholat Id atau jenazah atau istisqa, sholat minta hujan. Tapi di Indonesia musola itu artinya apa? Langgar cilik. Berubah sudah maknanya. Itu yang disebut dengan salah kafrah, ya. Sudahlah, yang pokoknya tempat sholat. Baik, kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai dia dan ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Makna al-hadis, sallu fiha wa la taj'aluha kal qubur mahjurah min as-salat. Wal muradu bihi salatun nafilah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah rumah kalian itu untuk sholat sunnah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yani, sholatlah kalian di rumah, sholat sunnah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sama sekali tidak ada sholat. Coba perhatikan ya, kan renungkan kalimat ini ya. Terkandung faedah juga dari hadis ini bahwa kuburan itu bukan tempat sholat.
Dan juga Nabi dalam hadits lain melarang sholat di kuburan, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. La'anallahu al-yahud wa fi riwayah nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Riwayat Bukhari ini. Coba renungkan dari sini ya. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Maknanya ada dua. Satu, membangun masjid di kuburan, di atasnya atau di depannya atau di sampingnya atau di komplek kuburan. Ini dilaknat. Dua, tidak ada masjid di kuburan itu, tapi dia sholat wajib dan sholat sunnah di kuburan. Ini juga terlarang dan terlaknat. Sehingga kuburan itu bukan tempat sholat. Begitu ya jamaah. Apa yang Nabi lakukan kalau ke kuburan ya? Mendoakan. Assalamualaikum ahli diyar. Dalam satu riwayat, dara qaumi mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Assallallahu lana wa lakum al-afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Artinya, semoga Allah beri keselamatan pada kalian wahai kaum muslimin mukminin yang ada di kuburan ini. Dengan kehendak Allah kami akan menyusul kalian, yakni mati. Aku minta kepada Allah keselamatan untuk aku dan kalian. Semoga Allah merahmati yang duluan mati dan yang mati belakangan. Dalam sebuah riwayat Nabi berdoa, Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang meninggal di kuburan Baqi' al-Gharqad. Di mana Baqi' ya kan? Di Madinah. Di Madinah ya kan? Sebelah kiri. Jadi kalau antum menghadap kiblat, dia posisinya ada sebelah kiri, depan. Itu namanya kuburan Baqi' al-Gharqad. Itu kuburan sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada 10.000 sahabat dikubur di situ. Dan yang ajib, tidak ada satupun yang tahu ini pasti kuburnya siapa. Hikmahnya apa? Supaya orang-orang yang jahil tidak mengkeramatkan kuburan sahabat. Begitu pula istri-istri Nabi dikubur di situ. Mayoritas dikubur di situ, di kuburan Baqi' al-Gharqad. Dalam sebuah riwayat, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fi suratul Baqarah. 3 ayyam. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah. Ini syaitan jin maksudnya. Syaitan jin akan lari dari rumah yang dibacakan oleh penghuninya surat Al-Baqarah. Lari selama 3 hari. Itu hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Tambahannya 3 hari itu. Perhatikan itu ya kawan. Jadi Nabi menyuruh kita sholat sunnah di rumah. Kalau ibu-ibu sholat wajib di rumah. Kemudian Nabi menyuruh kita baca Quran di rumah. Supaya syaitan itu pergi. Terutama baca Al-Baqarah. Ya semua Quran bacalah di rumah. Karena syaitan tidak senang ada bacaan Quran di rumah. Tapi orang-orang zaman sekarang baca Qurannya di kuburan.
Sedangkan di rumah dari nyetel dangdut dari mulai ba'da terbit matahari sampai tenggelam. Ada ya Pak, di desa sana ya. Orang yang nyetel dangdut itu dari mulai melek sampai mau tidur. Bawater bisa. Speakernya diletakkan di luar. Ini fakta ini, bukan hoax. Berarti setan-setan yang ada di kuburan pindah ke rumah orang-orang itu. Dia baca Qur'annya di kuburan, pergi udah setan, ya kan? Di rumahnya dia setel dangdut, datang semua sudah setan semua di rumahnya. Yang seharusnya baca Quran di rumah supaya setannya pergi, malaikat rahmat datang. Ini ndak, baca Qurannya di kuburan. Rumahnya nggak ada Quran, dangdutan. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ingat ya, dosa-dosa ini jangan dikira tidak ada akibat buruk. Ada akibat buruknya. Dunia akhirat. Dosa-dosa, dosa bid'ah, dosa besar. Mendengarkan musik. Itu ada akibatnya, ya, akibat buruk. Minimal muncul nokta hitam di hatinya dan kemunafikan. Dan sudah sering saya sampaikan ya, bahwa orang itu bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada dosa lagi. Diampuni Allah. Makanya orang-orang yang sudah melewati jembatan itu, yang dia di bawahnya dan neraka itu tidak bisa langsung masuk surga. Tapi mereka yaqtassu ba'duhum ba'dha. Saling kisos di antara mereka. Dibersihkan kezaliman di antara mereka yang pernah saling ngerasani, saling ghibah, itu bayar dengan pahala. Yang pernah utang sama temannya muslim tapi nggak bayar, itu dia bayar dengan amal soleh. Sehingga setelah dia bersih dari semua dosa, baru diizinkan masuk surga. Perhatikan itu. Tidak mungkin orang bisa masuk surga kecuali setelah diampuni semua dosanya oleh Allah. Dan tidak ada lagi tanggungan. Maka mari kita cek diri kita ini. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus taubat dan minta ampun sama Allah dari segala dosa. Dan kita harus beramal soleh. Tapi perhatikan di sini ya jamaah. Jadikanlah rumah kalian itu, salat kalian itu di rumah. Itu salat sunnah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Turu tok aja di omah. Tapi nggak ada salat sunnah. Seperti mayat-mayat yang tidur di mana? Di kuburan. Jadi usahakan salat witir di rumah. Salat duha di rumah. Kecuali kalau jamaah mu'tamirin, orang-orang umroh, kamarnya sempit, gak ada salat sunnah di kamarnya. Akhirnya dia salat witirnya di Masjidil Haram. Ahsan. Dikalikan 100.000 rakaat setiap satu rakaat. Begitu pula di Masjid Nabawi, salat sunnah witir di Masjid Nabawi. Boleh memang salat sunnah di masjid itu mutlak boleh. Boleh. Apalagi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Atau pengen tahu berapa pahalanya? Coba hitung 2 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi ya, dikalikan 1.000, jadi berapa? 2.000. Itu baru 2 rakaat. Nah, orang Islam sholat di Masjid Nabawi itu 17 rakaat, ya kan? Ditambah sholat sunnah 12. Ditambah witir 11. Jadi berapa itu? 40. 40 kali 1.000 berapa? Setelah itu dibagi 365 hari.
Agar kita bisa tahu berapa tahun itu. Hitung aja pakai kalkulator. Itu baru Masjid Nabawi. Apalagi Masjidil Haram kali 100.000 rakaat. Itu diterangkan oleh Syekh Ba Musa dalam kitabnya Al-Hayatul Furas. Jadi 40 rakaat kali 100.000 dibagi 365 hari. Ketemu di situ berapa tahun? Seperti salat di Masjid Al-Muttaqin. Blembingin. Itu aja berapa itu? Masya Allah. Tapi ada sebagian orang ketika datang ke Madinah, Mekah, nggak ada uzur, nggak ada sakit, sehat, tahes. Tapi sholatnya di kamar, sholat wajib. Pulang jadi kamarudin. Sholatnya di kamar aja itu. Dia nggak tawaf sunnah juga kalau di Mekah, nggak tawaf di Ka'bah. Tawafnya di mall-mall. Tiap hari ke Ben Daud. Ben Daud itu di Mekah ada 3 ya, yang dekat Masjidil Haram. Sehingga pulang jadi Jalanuddin. Jadi jalan-jalan terus. Allah musta'an. Kita kembali kepada ini. Wa an Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Sa'ad, semoga Allah meridai. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma afdal, as-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih afdal? Salat di rumahku atau salat di masjid? Qala ala tara ila baiti. Fa aqrabahu min al-masjid. Falan usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fil masjid. Illa an takun salat maktubah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan Ahmad dalam Musnad, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Iya, Masya Allah. Artinya, ini ya Rasulullah, mana yang lebih afdal, saya salat di rumah atau di masjid? Maka Nabi menjawab, apakah kau tidak melihat? Bukankah rumahku adalah rumah yang paling dekat dengan masjid? Karena rumah istri-istri Nabi itu ya kawan, ada 6 itu nempel tembok Masjid Nabawi. Adapun yang 3 lagi di depan arah kiblat. Ada 3 lagi. Jadi istri Nabi itu ada 9 ketika Nabi wafat. Semuanya diberi rumah oleh Rasulullah, hujurat, kamar-kamar. Tapi nggak ngontrak, nggak ngekos. Dikasih rumah sendiri-sendiri. 9 istrinya itu. Kemudian yang 3 itu ada di samping kiri. Di situ ada Aisyah, ada siapa lagi 2. Terus ada lagi sebelah kanan, 3 lagi istrinya. Nempel dengan tembok masjid. Ya. Apakah kau tidak melihat bahwa rumahku adalah rumah yang paling dekat dengan masjid? Tapi aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid, kecuali sholat wajib. Jadi berdasarkan keterangan ini, bahwa kalau sholat wajib itu di masjid, afdalnya bagi laki-laki itu di masjid. Kalau perempuan di mana afdalnya? Di rumah. Ada hadis dalam riwayat Muslim, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi boleh juga wanita ke masjid. Gitu ya jemaah. Kemudian Nabi kalau sholat sunnah itu di rumah, lebih afdal. Walaupun Nabi pernah juga sholat sunnah di masjid. Ada riwayat Nabi pernah sholat sunnah ba'dal Jumu'ah di masjid. Ada riwayat Nabi juga pernah sholat witir di masjid. Baik itu tarawih maupun di luar Ramadan. Ada riwayat. Jadi boleh sholat sunnah di masjid. Tidak terlarang. Bukan mungkar.
Waqad waqa tasrihu bihadza fi riwayat min riwayat hadits Zaid bin Thabit as-sahih wa waqa fi sunan. Nah, ada riwayat sahih yaitu salatul mar fi baiti afdal min salati fi masjidi hadza ila al-maktubah. Salatnya seorang di rumahnya lebih afdal daripada salat wajib di masjidku ini, Masjid Nabawi, kecuali salat wajib. Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan. Wal maksud min sardina lil hadits as-sabiqah. Maksud daripada hadis yang kita tulis tadi, an-nudallil anna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lu'amati as-sunan wa tatawwu fi baiti. Bahwasanya petunjuk Nabi bahwa kebanyakan sunnah-sunnah dan tatawwu itu Nabi melakukannya di rumah. Ini juga yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa sunnah nifsal bainal fardhi wan nafil fil jum'ati wa ghairiha. Sunnahnya adalah, termasuk sunnah adalah memisahkan antara salat wajib dengan sunnah. Baik itu salat Jumat atau selainnya. Dengan apa? Dengan zikir atau berpindah. Ulang salat sunnah di rumah. Kama thabata fi sahih, sebagaimana ada dalam hadis sahih. Anhu annahu sallallahu alaihi wasallam naha an tusal salatun bi salat. Wa Nabi melarang menyambung salat sunnah dengan salat wajib langsung tanpa ada antara keduanya, bi qiyam dengan berdiri pindah, atau kalam atau dengan ucapan, yakni zikir. Fala taf'al ma yaf'alu katsir min an-nas yasilu salam bi raq'atis sunnah. Jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia, menyambung setelah salat wajib, setelah salam disambung berdiri dia langsung salat sunnah. Fa inna fi hadza irtikab linahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza min al-hikmah. Dan di antara hikmahnya adalah at-tamyiz bainal fardi wa ghairil fard. Untuk membedakan mana yang wajib dan selain wajib. Kama yumayyizu bainal ibadati wa ghairil ibadah. Sebagaimana dibedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Walihada istuhibba ta'jil al-futur, ta'khir as-sahur. Oleh karena itu disunnahkan, disukai menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Wal akl yaumul fitr, dan juga makan pada waktu Idul Fitri, yakni sebelum salat. Wanahi an istiqbal Ramadan biyawm biyawmain. Dan larangan mendahului salat puasa Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari sebelumnya. Wa hadza kulluhu lil fasl bil ma'mur bihi min as-siyam. Ini semua sebagai pemisah antara yang wajib ya dengan selain yang wajib dari puasa dan ibadah yang lainnya. Begitu pula salat Jumat. Nah, kemudian disinggung di sini dibahas tentang katsir min ahli bid'ah karrafidah ghair seperti Syiah dan yang lainnya, la yanhuna al-jum'ah bal yanhuna adh-dhuhr. Yudhiruna annahum sallamu wa ma sallam. Ini orang-orang Syiah. Mereka itu ketika Jumatan bersama kaum muslimin, mereka tidak niat salat Jumat, tapi mereka niatnya salat zuhur. Makanya begitu imam salam, mereka berdiri lagi menambah 2 rakaat. Dan mereka menampakkan bahwa mereka seolah salam, padahal mereka belum salam. Maka mereka salat zuhur, sehingga orang menyangka bahwa dia salat sunnah. Nah ini ya, jadi yang menentang sunnah Nabi itu ahlul bid'ah. Nabi melarang menyambung salat wajib dengan sunnah. Ini orang Syiah malah langsung saja salat Jumat langsung disambung dengan 2 rakaat. Ternyata mereka salat zuhur. Allahumma musta'an. Demikian ya ikhwan.
Ada pertanyaan kah? Hah? Kalau sudah sholat Jumat itu 4 rakaat. 4 rakaat atau 2 rakaat? Nah ini dibahas ini setelahnya. Iya, Nabi pernah sholat ba'diyah Jum'ah 4 rakaat di rumah. Iya, boleh 4 rakaat. Nah, tapi boleh juga dikerjakan di masjid minimal 2 rakaat. Boleh satu salam. Boleh satu salam. 4 rakaat. Dua-dua. Ba'dal Jum'ah. Enggak ada satu kali. 4 rakaat satu kali salam boleh. La. 2 kali salam. Hukum asal salat itu matna. 2 rakaat. Itulah hukum asal salat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi Nabi pernah salat ba'diyah Jumat sunnah 4 rakaat. Minimal 2 rakaat. Boleh dikerjakan di masjid. Apabila dikerjakan di rumah lebih afdal. Sediakanlah di musola tempat sholat antum di rumah itu ruangan yang sejuk ya, kasih AC supaya betah sholat. Ya subuh gak betah orang, iya kan? Pengen cepet-cepet salam. Tapi kalau tempat sholat seperti ini, masya Allah sejuk ini, gak terasa sholat itu lama. Ada pertanyaan? Sebelumnya kan saya sebelumnya saya pernah nonton lagi ambil lagi untuk SMA, terus di hari Jumat. Nah kita ikut sholat Jumat sama yang mungkin gitu di sekitar kota Tegal. Nah habis itu teman saya ngajakin jamaah kosongnya di takdim gitu di awal gitu. Apakah benar ada sholat kosong di waktu setelah sholat Jumat, atau kita sholat asarnya nanti aja gitu di waktu asar? Ini masalah khilafiyah. Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengatakan boleh menjamak sholat Jumat dan asar, jamak takdim. Alasannya apa? Saya mendengar langsung dari Syekh Musa Al-Nasr. Alasannya apa? Karena memang musafir mutlak boleh untuk menjamak jika dia melihat bahwa itu maslahat buat dia. Karena ada sebagian orang dia habis Jumatan pesawatnya itu sekitar jam 2. Jadi dia Jumatan di masjid bandara, sekalian dia sholat asar jamak 2 rakaat. Iya, nah ini perkecualian. Kalau wajib boleh lah. Sunnahnya memang setelah sholat wajib di jamak, ya langsung aja berdiri, qomat dulu, ya kan? Karena dia naik pesawat sekitar jam 2, maka dia ingin di perjalanan lebih mudah. Karena lebih mudah sholat di darat daripada di pesawat. Kan di pesawat kan sholatnya kan sambil duduk kan. Pendapat yang kedua, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa salat jamaah di hari Jumat itu tidak ada. Yang ada ya salat duhur aja, duhur sama asar. Jadi kalau salat Jumat ya Jumat aja, jangan dijamak dengan asar. Alasannya apa? Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Antum pilih yang mana ya kawan? Terserah antum dah. Saya pilih yang paling mudah bagi musafir. Musafir.
Mereka apa namanya? Kadang kesulitan di perjalanan kalau sholat. Begitu. Bagaimana hukum iqamah wanita yang sholat di rumah? Apakah harus dilakukan setiap sholat fardu? Iya. Ya qomatnya pelan-pelan, coba banter-banter. Qomat sendiri dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Sunnah itu. Kemudian apa yang Nabi SAW ucapkan ketika mendapat hadiah pemberian dari orang kafir? Ya didoakan sahabat hidayah, ada Allah. Iya. Begitu, doakan dia supaya dapat hidayah. Pernah Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, Muqawqis. Nabi mengajak dia masuk Islam, tapi tidak mau dia. Don Nabi mulki, walam yabqa. Orang ini pelit dengan ingin mempertahankan jabatan dia sebagai raja, padahal tidak kekal. Dia akan mati, dia akan tinggalkan itu jabatan sebagai raja itu. Dan dia nggak mau masuk Islam. Ya boleh didoakan. Orang kafir itu boleh didoakan supaya dia masuk Islam. Hadakallah. Kemudian ketika wanita sholat di rumah, di tengah-tengah sholat, pundaknya ditepuk oleh anggota keluarga lainnya dengan maksud itu bermakmum. Lah menepuk ini nggak ada dalil ya. Bahkan itu bikin orang kaget aja. Plok. Kaget orang sholat ditepuk ya kan. Kalau mau bergabung, gabung aja langsung di sebelah kanan. Berdiri sebelah kanan, itulah. Caranya seperti itu. Sehingga orang yang tadinya sholat sendiri itu, wanita itu sholat sendiri di musola, di tempat sholat dia di rumah. Ya. Awalnya niatnya sholat sendiri kan. Ketika ada anak gadisnya berdiri di samping kanannya, ya, maka dia berubah sholatnya menjadi apa? Niatnya jamaah. Bolehkah merubah niat? Boleh. Di tengah-tengah sholat. Dari sholat sendiri menjadi sholat niatnya berjamaah.